Perkenalkan, nama saya Cindy dari kelas 12 IPS 4. Di video ini saya akan menjelaskan materi sejarah Indonesia yang berjudul tentang proses masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Masuknya Hindu dan Buddha di Nusantara dimulai pada awal Masehi melalui jalur perdagangan. Hal ini dipengaruhi oleh posisi Indonesia yang sangat strategis dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Melalui hubungan perdagangan, muncul pengaruh bagi kedua belah pihak dan terjadilah akulturasi kebudayaan. Candi Hindu maupun Buddha pada dasarnya merupakan perwujudan akulturasi budaya lokal dengan budaya India. Menurut para ahli sejarah, terdapat beberapa teori mengenai tokoh pembawa dan penyebar agama Hindu di Indonesia. Teori tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori kesatria. Teori ini dikemukakan oleh C.C. Burke, Mukherjee, dan J.L. Mons. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha dibawa oleh golongan prajurit atau kesatria yang mendirikan kerajaan di Nusantara. Kedua, teori Vaishya. Teori ini dikemukakan oleh N.J. Krom yang berpendapat bahwa agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang dari India. Agama tersebut bisa disebarkan dengan cara pernikahan, hubungan dagang, atau interaksi dengan penduduk setempat saat pedagang dari India bermukim untuk sementara waktu di Nusantara. Yang ketiga, teori Brahmana. Teori Brahmana dicetuskan oleh J.C. Van Leur yang berpendapat bahwa agama Hindu dibawa oleh kaum Brahmana yang berhak mempelajari dan mengerti isi kitab suci Weda. Kedatangan mereka diduga atas undangan para penguasa lokal yang tertarik dengan agama Hindu. Sebelum kembali ke India, kaum Brahmana tidak jarang meninggalkan kitab Weda sebagai hadiah bagi raja di Nusantara. 4. Teori Sudra. Teori Sudra dikemukakan oleh von van Weber. Teori ini percaya bahwa masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh orang-orang India berkasta Sudra. Teori ini menimbulkan kontroversi karena kaum Sudra terdiri dari kelompok dengan derajat terendah sehingga dianggap tidak layak menyebarkan agama Hindu. 5. Teori arus balik. Teori ini dicetuskan oleh F.D.K. Bose untuk menyanggah teori Vaishya dan kesatria. Menurut Bose, masyarakat Indonesia memiliki peranan dalam penyebaran dan pengembangan agama Hindu-Buddha. Akibat interaksi dengan orang-orang India, masyarakat pribumi kemudian belajar agama Hindu-Buddha di tempat yang disebut Sangha. Teori ini diperkuat dengan prasasti Nalanda yang menyebutkan bahwa Raja Balaputradewa dari Sriwijaya meminta Raja India untuk membangun wihara di Nalanda sebagai tempat menimba ilmu bagi para tokoh Sriwijaya. Sementara penyebaran agama Buddha dilakukan melalui misi Dharma Duta pada abad 2 Masehi. Penemuan misi ini dibuktikan dengan penemuan arca Buddha di Sempaga, Jember, dan Bukit Siguntang yang berasal dari India Selatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jalur masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Nusantara dibawa oleh pedagang dan pendeta dari India serta Cina dari dua jalur. Jalur yang pertama adalah jalur darat. Penyebaran pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia melalui jalur darat mengikuti para pedagang lewat jalur sutra, yakni membentang dari India Utara menuju Bangladesh, Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaya, kemudian ke Indonesia. Yang kedua yaitu jalur laut. Penyebaran pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia melalui jalur laut dilakukan dengan mengikuti rombongan kapal pedagang yang biasa beraktivitas pada jalur India-Cina. Rute pelayaran dimulai dari India menuju Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaya, dan berakhir di Indonesia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih.